Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Koirul Anam. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari teks prosedur terlebih dahulu. Jadi teks prosedur itu berisi langkah-langkah, cara ataupun tahapan untuk membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu secara berurutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih mudah dan sesuai ketentuan. Jadi lebih singkatnya itu teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itu ada dua. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Yang kedua kebahasaan teks prosedur. Di dalam yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah, dan yang keempat yaitu penegasan ulang ataupun kesimpulan. Masuki yang pertama yaitu tujuan. Pada bagian awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya, pada prosedur membuat nasi goreng. Pada teks prosedur ini kan disebutkan tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar bisa membuat nasi goreng dengan cita rasa orang Korea. Dengan menyajikan tujuan yang unik, maka pembaca atau pendengar akan tertarik untuk mencobanya. Yang kedua yaitu material. Material itu alat ataupun bahan yang kita butuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Pada material ini terdapat penjelasan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Contohnya, cara kita mencangkok. Alat dan bahan yang kita gunakan itu apa saja? Contohnya pisau yang tidak berkarat, kemudian tanah hitam yang gembur, kemudian ketiga plastik atau sabut kelapa, dan yang keempat yaitu tali plastik, dan yang kelima air secukupnya, dan keenam itu gergaji. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang proses ataupun tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Ini langkah-langkah dalam teks prosedur yang kita butuhkan. Ini adalah cara membuat ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ini mesti kalau kita contohnya seperti kita cara mencangkok. Langkah-langkahnya itu apa saja? Itu kan kalau kita cara mencangkoknya itu ada beberapa cara untuk membuatnya. Kan itu ada langkah-langkahnya. Seperti itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu penegasan ulang ataupun kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Biasanya kalau di dalam kesimpulan itu di akhir dalam kalimat tersebut. Kemudian kita akan membahas yang kedua yaitu kebahasaan teks prosedur. Di dalam kebahasaan teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu kalimatnya imperatif. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Dan yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah.
yang berfungsi meminta dan juga melarang agar seseorang tidak melakukan hal tersebut. Kalimat imperatif kalimat yang di dalamnya mengandung perintah, berfungsi untuk meminta atau melarang seorang melakukan sesuatu. Contohnya, kalau di bahan elektronik, kita contohnya tekan tombol power selama 5 detik. Kemudian yang kedua, lepaskan segel dengan perlahan. Tekan tombol. Nah, di dalam kalimatnya itu kan ada tekan, itu seperti kita diperintahkan untuk menekan tombol tersebut. Kemudian yang kedua tadi contohnya lepaskan. Nah, lepaskan itu seolah-olah kita diperintah untuk melepaskan segel yang dengan perlahan-lahan agar tidak rusak. Kemudian yang B yaitu kalimat deklaratif. Nah, di dalam kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu hal. Contohnya, memberikan air secara berlebih bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, tekanan yang terlalu kuat bisa meningkatkan suhu pada mesin. Nah, itu kalimat yang berisi suatu pernyataan untuk memberi informasi kepada pembacanya. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah sebuah kalimat yang berisikan tentang pertanyaan dan berguna untuk meminta informasi terkait sesuatu hal. Contohnya, 1. Mencoba membuat pizza, tetapi tidak mengembang. Kedua yaitu bisakah botol bekal menjadi alternatif pelampung. Jadi kalimat interrogatif itu berisi tentang pertanyaan di akhir kalimatnya. Nah, tadi yang pertama kan mencoba membuat pizza tetapi tidak mengembang. Itu di akhirnya ada kalimat tanya. Kok bisa? Nah, kemudian yang kedua, bisakah botol bekal menjadi alternatif pelampung? Nah, ikan seperti kalimat pertanyaan, bisakah? Nah, mungkin itu saja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.